Hari ini lambaikan tangan saudara. Katakan kiri kanan, ini firman untuk saya. Katakan. Iya. Rupanya saudara, pagi hari ini ada tema spesial untuk kita Jemaat Elohim, yaitu ditimbang terlalu ringan. Wow. Rupanya sesuatu ada perlu ditimbang oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat apa yang ditimbang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu yang tidak berkeberatan bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan baca. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua secara bergantian, dan ayat yang terakhir, di ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian kita akan lompat pada ayat yang ke 25, 26 dan 27. Ya. 25, 26 dan 27. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang sudah siap katakan amin. Raja Beltshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah yang di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Sama-sama ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Baik, kita maju pada ayat yang ke-25. Mulai dari kata maka. Mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita melihat bahwa ada seorang raja yang bernama Beltshazzar. Bagaimana sepak terjang dari Beltshazzar ini, dia tidak melihat apa yang telah terjadi pada orang tuanya Raja Nebukadnezar. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Dia hidup jahat di mata Tuhan, sehingga apa yang Tuhan lakukan kepada Nebukadnezar, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, bahwa dia digiring ke hutan akhir hidup dari Raja Nebukadnezar, dan makanannya rumput. Bayangkan seorang raja makannya rumput, hatinya seperti hati binatang. Saudara bayangkan, ini Raja Nebukadnezar yang notabene seorang raja, tetapi karena hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, maka akhir kehidupannya tinggal di hutan jadi seperti binatang. Halo. Seharusnya yang namanya Beltshazzar, dia belajar dari papanya. Wah, papanya ini hidup seperti ini. Harusnya Beltshazzar hidup lebih baik. Tidak seperti papanya.
Tetapi apa yang kita lihat di sini, saudaraku, dia membuat satu perjamuan besar untuk para pembesarnya. Kurang lebih ada 1.000 jumlahnya di hadapan 1.000 orang tua-tua. Mereka apa? Minum. Sudah bayangkan kalau 1-2 orang saja ribut karena mabuk, itu gempar. Apalagi 1.000 orang. Sudah pernah lihat 1.000 orang mabuk? Pernah? Wah, belum pernah. Saya juga belum pernah. Bayangkan 1.000 orang mabuk berkelahi. Waduh, bicara kacau-kacau semua, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Oke lah kalau mereka minum dan mereka tidak merusak apa yang Tuhan punya. Saudara lihat ayat yang kedua. Dalam kemabukan anggur bersasar menitahkan orang membawa. Ini perhatikan ini. Perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ini papanya ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Saudara perhatikan, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Saudara, mereka ambil perkakas itu dari bait Allah, dari rumah Tuhan. Seperti ini. Kalau saya berikan contoh, ada perjamuan kudus. Mereka ambil, dia punya alat-alat perkakas semua, saudaraku. Semua ada kaki dian, meja roti, semua yang ada di dalam ruang suci itu, saudara. Mereka ambil dan mereka pakai itu yang biasa untuk perjamuan kudus, saudara. Mereka pakai untuk mabuk. Seperti apa, saudara? Bayangkan, saudara, kurang apa daripada Belsasar ini? Tidak mau belajar daripada papanya. Ayat yang ketiga kita lihat. Kemudian dibawalah perkakas itu dari emas dan perak dan diambil dari bait suci. Saudara perhatikan, diambil dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Keterlaluan, saudara. Coba saudara, ada orang mabuk datang, kemudian ambil ini sloki-sloki perjamuan, kemudian mereka minum mabuk, menghina kepada Tuhan. Halo? Jadi saudara, kalau kita lakukan perjamuan kudus, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Amen. Mereka minum anggur dan memuji. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Saudara, tidak saja mereka mendapat perkakas dari rumah Tuhan, dari bait Allah, mereka sudah minum mabuk, mereka mulai puji, oh dewa batu, oh dewa emas, oh dewa. Bukan puji Tuhan, tapi puji kepada dewa. Ini sesuatu yang menjengkelkan hati Tuhan. Halo? Tuhan sangat marah dengan manusia yang model seperti ini. Sudah ambil miliknya Tuhan, sudah ambil hak-haknya Tuhan, baru mulai memuji kepada dewa. Terkadang kita tidak sadar kita buat seperti itu. Kita ambil hak-haknya Tuhan, kita ambil semua milik Tuhan, kemudian kita bilang, oh ini karena saya punya pekerjaan, ini kayak karir saya, oh ini karena saya bekerja keras, oh ini karena saya punya orang tua hebat, oh ini karena saya punya perusahaannya hebat. Semuanya itu mubazir, itulah sementara. Yang setuju katakan amin. Semua itu oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan saudara dan saya. Jadi saudaraku, kita lihat di sini luar biasa. Sampai begitu Tuhan marah, saudaraku. Kemudian dilihat di sini ada tulisan di dinding. Dia melihat ada tangan, ada jari yang menulis. Oh saudara, mene, tekel, ufarsin. Dia tidak lihat siapa yang tulis. Dia hanya lihat bentar. Halo. Ketika saudara dan saya berbuat salah terhadap Tuhan, Tuhan akan menulis sesuatu dalam hidup saudara. Dan tulisan ini, saudaraku,
Ayat yang ke-25 sudah kita baca tadi. Mene, tekel ufarsin. Mereka tidak mengerti. Raja tidak mengerti. Panggil para nujun, panggil para ahli-ahli, panggil semua orang-orang yang hebat. Ayo, silakan kamu terjemahkan itu. Apa itu arti tulisan di dinding? Mereka bilang, maaf Tuan Raja, kami tidak mengerti. Halo, kadang-kadang sudah Tuhan tulis, Tuhan sudah tegur, kita belum mengerti dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus untuk mengartikan teguran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terkadang teguran itu lewat penyakit, terkadang teguran itu lewat masalah, terkadang teguran itu lewat suami, istri, anak-anak, cucu, atau siapapun. Terkadang teguran itu datang dalam hidup saudara. Saudara tidak mengerti teguran itu. Mari kita minta pengurapan Roh Kudus untuk mengartikan apa yang Tuhan tulis dalam hidup saudara dan saya. Pernah saudara lihat Yesus tulis di bawah di tanah? Pernah saudara lihat? Pernah? Saudara pernah baca ayat itu? Yesus mulai menulis. Rupanya Allah sedang menulis. Saya tidak tahu Allah sedang menulis apa dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu Anda pada pagi hari ini datang apa yang sedang ditulis oleh Allah dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita lihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana karya Tuhan yang terhebat, yang terindah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kata daripada mene adalah artinya ayat yang ke-26 itu saudara lihat. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Saudara, rupanya Tuhan punya perhitungan khusus dengan manusia. Mene. Ketika kita dengar kata ini, oh berarti Tuhan sedang memperhitungkan dengan saya. Apa yang saya buat untuk Tuhan? Kemarin ada yang bersaksi, saya belum buat untuk Tuhan. Saya orang yang berdosa. Saya bikin apapun, saya tidak bisa membayar kasih Tuhan. Betul. Tetapi selama engkau hidup benar di hadapan Allah sampai akhir hidupmu, maka Tuhan bilang, hai hambaku yang setia, sabarlah dan masuklah dalam kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kata mene ini jelas sekali dikatakan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Pada zaman itu salah, usia manusia mencapai 1000 tahun. Datang ke sini, ke Nuh, usia manusia mencapai hanya bisa 400 tahun. Datang lagi ke masa Abraham, usia manusia hanya mencapai 200 tahun. Datang ke sini lagi saudara, Musa berkata, usia manusia dalam Mazmur 90 berapa? 70, 80 tahun. Saya tahun depan sudah 60, berarti tinggal berapa tahun? Berapa tahun lagi saya berdiri di podium ini? 50 tahun lagi Pak. Sadar saudara, engkau yang sudah 50, 60, 40, sadarlah, kita punya umur tidak lama. Tapi Bapak Gembala, ada yang dalam kandungan sudah meninggal, betul. Jangan engkau patokan kepada usia itu, tapi waktu Tuhan bukanlah waktu saudara. Engkau waktu muda pun Tuhan bisa ambil, waktu kecil pun Tuhan bisa ambil. Tidak harus mencapai 70 atau 80. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlu adakan perhitungan dengan Tuhan.
Tuhan memperhitungkan Mene dengan Raja Belsasyar. Wow. Saudara, Tuhan langsung menjadi KPK. Kalau sekarang pasti KPK yang datang. Oke, kita bikin perhitungan Mene, berapa pemasukan dari pusat datang, daerah pakai berapa, perhitungan. Ini ada penyelewengan ke tidak, dihitung. Oh ada. Apa gratifikasi apa itu? Ya, oh ini. Oke. Masuk pungli. Masuk pakai uang yang tidak benar dan seterusnya. Ada perhitungan. Katakan ada perhitungan. Hidup kita juga ada perhitungan. Berapa persen, berapa banyak engkau berikan hidup hatimu untuk Tuhan? Berapa kaki ini, berapa langkah engkau berikan untuk datang kepada rumah Tuhan? Berapa mulutmu, berapa banyak engkau menyanyi, membesarkan nama Tuhan? Tuhan perhitungkan semua itu, tidak pernah sia-sia. Percaya? Tidak pernah sia-sia. Apa yang kau sudah tabur, engkau memberi makan tukang, memberi makan jemaat yang lain, memberi makan kepada anak yatim piatu, orang miskin, fakir miskin, para duda, para janda, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saudara lihat di sini. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa tekel ini ditimbang secara neraca dan didapati terlalu ringan. Tuhan, bukankah aku sudah memberkati jemaat yang lain? Tuhan, bukankah aku sudah berkata-kata dengan bahasa roh? Tuhan, bukankah aku sudah setia pada hari Minggu beribadah? Tuhan, bukankah aku sudah setia memberi perpuluhan? Tuhan, bukankah aku sudah rajin berdoa dan puasa? Ketika ditimbang, ringan. Itu sakit di mana, saudara? Sakit di mana? Sakit, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada siang hari ini kita renungkan firman Allah baik-baik. Jangan ketika tekel itu datang, ada tulisan yang berkata tekel dalam hidup saudara dan saya, dan ditimbang dalam neraca. Di mana kehidupan saudara? Begitu neraca stop, kita didapati ringan di hadapan Tuhan. Halo, selamat siang semua. Bukan, selamat pagi. Bisa berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala. Yang lebih dahsyat, saudaraku, dan berkata kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, ketika kata tekel ini ditulis dalam hati saya, dalam hidup saya mau dikatakan oleh Allah, saya berat bukan ringan di hadapan Allah, karena saya orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, yang pertama itu kata mene, itu adalah satu otoritas yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Waktu hidup berapa lama, itu otoritas yang Tuhan kasih. Kemudian kata tekel ini, dia adalah hal yang harus dimultiplikasi dalam hidup saudara dan saya. Kita harus kembangkan apa yang Tuhan kasih. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan saudara, Peres atau Ufarsin ini, saudara, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada siapa? Orang Media dan Persia. Saudara bayangkan, kalau kepercayaan sudah dikasih oleh seorang ibu, dan ibu tidak mau multiplikasi, ibu tidak jaga baik, Tuhan akan ambil itu kuasa dan berikan kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak dengar baik, ketika engkau diberikan kuasa untuk melayani, dan ketika engkau tidak melayani, Tuhan akan ambil itu kuasa dan berikan kepada orang lain. Karena ini Ufarsin, setelah dia berhitung, setelah di neraca, engkau tidak bisa masuk kategori yang kategorinya Allah, sehingga Allah mengambil haknya kembali. Haleluya. Dan dia berikan kepada orang lain. Terkadang, orang ini dulu dia suka memberi, dia bendaharanya Tuhan, kenapa sekarang tidak? Karena kau tidak setia.
Sehingga Tuhan ambil itu bendaharanya Allah, Tuhan berikan kepada orang lain. Oh, ini orang dulu dia suka berdoa, kenapa sekarang tidak? Karena kau sudah tidak setia. Tuhan ambil kesukaan untuk berdoa, Tuhan kasih kepada orang lain. Katakan dalam hatimu, saya tidak, Tuhan. Saya rindu apa yang Tuhan kasih itu akan tetap selama-lamanya dalam hidup saya. Amin, saudara. Iya. Jujur, saudaraku, ketika tulisan ini datang, sesuatu ketakutan datang dalam hidup kita. Karena Allah sendiri yang buat perhitungan, bukan manusia. Kalau manusia buat perhitungan, oke, kita bisa kong kali kong bahasa sehari-hari. Oke lah, kau kasih berapa, amplop berapa, ya sudah, kau lolos. Tapi Tuhan tidak bisa demikian. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Saudara, satu ketika kita semua pasti akan kembali ke tanah. Dari debu akan kembali kepada tanah, dan roh akan kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak akan bisa hidup 1000 tahun lagi. Seorang penyair, seorang Khairil Anwar, puisi, dia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya buka di internet, usianya cuma 36 tahun. Wah, sangat mudah. Saudara, kita tidak bisa mencapai usia. Engkau bilang saya akan hidup tadi, Pak Anton bilang, oh Bapak kembali 50 tahun lagi. Itu menurut dia. Kalau menurut Tuhan mungkin tidak. Masalah 80 tahun sudah. Ya saudara-saudara. Aduh, jemaat sudah lari pulang semua, saudara. Jadi selama saya masih kuat, saya mau khotbah betul-betul. Pak Petrus, selama kuat khotbah, majelis dapat kesempatan khotbah. Kemarin 2 puasa saya bilang, majelis khotbah, langsung itu mantap. Jangan bilang, aduh Bapak saya belum belajar. Tunggu dulu pengurapan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus datang? Halo? Ada amin, saudara? Kesalahan yang dibuat oleh Belsasar ada 3 hal. Yang pertama, dia mabuk oleh anggur. Itu dia. Jangan sampai mabuk dengan anggur, tapi mabuk dengan anggur sukacita dari Tuhan. Seperti tadi, kita menari. Itu untuk Tuhan, itu yang benar, bukan mabuk anggur. Yang kedua, apa yang kesalahan dari Daniel, saudaraku? Dia adalah orang yang sombong. Daniel 5 ayat 22 dikatakan bahwa tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri. Bayangkan, tidak mau merendahkan diri, berarti orang ini Belsasar orang yang sombong. Ini dosa yang kedua. Dosa yang pertama dia minum mabuk, yang kedua dia sombong, dan dosa yang ketiga, saudara, kita lihat dia melecehkan Tuhan semesta alam. Saudara, dia ambil perkakas-perkakas di rumah Allah, kemudian orang minum, melecehkan sekali, saudara. Bayangkan. Saudara, jangan anggap enteng dengan altar ini, saudara. Pemain musik dengar baik. Jangan kau datang hanya mau memberi keahlianmu, tapi berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Pelayan-pelayan mimbar, hamba-hamba Tuhan, WL singers, jangan pakai mulut suaramu yang manis, yang halus, yang mantap, tapi pakailah hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sombong, kita acting salah di depan, berarti kita sudah melecehkan Allah semesta alam. Dengan cepat, saudara, kenapa sekarang jadi pertanyaan, kita dihitung oleh neraca ringan? Mengapa ketika ditimbang, dihitung, dan dilihat, ternyata neraca itu menunjukkan hidup kita ringan di hadapan Allah?
Bagian yang pertama saudaraku, di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30 di sana dikatakan begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi berapa? 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Mengapa kita didapati ringan? Karena kita tidak melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ketika saudara bertobat, Tuhan berikan 1 talenta, atau mungkin 2 talenta, atau mungkin 5 talenta, dan saudara kubur, saudara tidak mau kembangkan talenta itu, saudara kubur itu dia. Saudara tidak mau melayani Tuhan, saudara tidak mau bekerja buat Tuhan, dan saatnya ketika engkau ditimbang, engkau didapati ringan. Kenapa? Engkau tidak multiplikasi. Bapak Gembala, kan sekarang susah. Apa yang susah, saudara? Saudara, semua orang yang ada dalam gereja ini, kita bisa melayani Tuhan lewat IT, media yang Tuhan kasih. Ketika saudara baca Alkitab, ada ayat-ayat yang loncat dalam hidup saudara, saudara rasa diberkati, saudara tinggal forward itu, kirim kepada teman-teman saudara. Itu saudara sudah bersaksi kepada orang lain. Amin. Atau saudara ketika dapat dari WhatsApp, ini kata-katanya bagus sekali, ini firman Allah memberkati saya, saudara forward kepada orang lain. Siapapun dia pasti diberkati. Halo? Bukan pakai SMS untuk cerita orang, bukan pakai WhatsApp untuk cerita orang, kelemahan orang, tulis-tulis macam-macam, saudaraku. Stop. Itu yang membuat engkau ringan. Karena saudara pakai WhatsApp itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi saudara pakai WhatsApp itu untuk menjelekan orang lain. Saudara foto, ini orang ini begini, orang ini jahat, orang ini begini-begini. Stop, saudara, stop. Pakai handphone saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya punya tulisan jelek, jadi saya tidak bisa tulis di WhatsApp. Siapa yang tulisan jelek? Tak apa-apa, tulis saja. Nanti WhatsApp yang bikin saudara tulisan bagus. Itu bukan tulisan saudara yang jelek, tapi pikiran saudara yang jelek. Sedang pikir hal-hal yang negatif, saudara bikin WhatsApp, hancurlah. Jadi pertama ini saudara, mengapa ditimbang jadi ringan? Karena tidak ada multiplikasi dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kalau singers, Tuhan kasih waktu untuk menyanyi sampai tua, nanti sampai suara sudah stop, ganti orang lain lagi. Haleluya. Jangan bilang, saya sudah tidak bisa. Jadi besok saudara lihat nanti yang rebana-rebana ini, yang apa ini, banners ya, itu nanti bapak-bapak. Terus yang rebana nanti ibu-ibu. Tidak ada kata istirahat. Ibu-ibu terus tampil melayani Tuhan. Halo. Jadi jangan cuma duduk diam, menikmati hadirat Tuhan, itu baik. Tapi berikanlah sesuatu untuk Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian, saudara. Lihat Pak Anton saja semangat. Setiap ada kesaksian dia maju, bersaksi. Dia punya kesaksian, tema itu saya hafal. Apa? Orang mabuk. Haleluya. Tapi saudara, dia menceritakan bagaimana kasih Tuhan lewat proses demi proses. Ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang mau mengembangkan talentamu, ya, datang pada hari Rabu.
bilang, Bapak saya mau vokal grup, Bapak saya mau duet, Bapak saya mau trio, itu di hari Rabu. Hari Senin, Selasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kembangkan di sana. Pemuda, remaja, kembangkan di hari Kamis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembangkan di hari Rabu. Hari Minggu itu khusus untuk kita ujian penyembahan. Itu pengembangan talenta ada di hari-hari yang sudah ditentukan oleh gereja. Amin. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita multiplikasi apa yang Tuhan kasih. Kita semua akan dihitung, semua akan ditimbang dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, kita lihat Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang di dalam peti persembahan. Ayat 44 dikatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, menurut cerita, Maria yang meminyaki kaki Yesus itu dia mempersiapkan uang setiap dia kerja, dia celengan untuk masa waktu dia mau menikah, masa depan dia. Di sini kan ada yang mau menikah toh, pasti saudara sudah siapkan uang tiap bulan, sisihkan. Sama dengan Maria. Maria juga sudah sisihkan itu. Kemudian saudaraku, kalau zaman dahulu itu biasa disisihkan itu seperti beli minyak wangi yang mahal. Itu celengan-celengan mereka. Nah, satu ketika saudara, itu dia persiapkan untuk pernikahan dia, Maria. Tetapi firman Tuhan berkata, dia menghancurkan minyak narwastu itu yang mahal. Kalau dijual berapa harganya? 300 dinar. Saudara bayangkan. Tapi dia pecahkan itu, saudara. Artinya dia pecahkan masa depannya dia. Dia pecahkan hidupnya yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Semua yang dia simpan, semua harta benda yang dia simpan. Firman Allah berkata di bagian yang terakhir bahwa yaitu seluruh nafkahnya. Artinya semua yang dia simpan itu dia pecahkan di kaki Yesus. Akhirnya firman Allah bilang, semerbak bau di seluruh ruangan itu. Halo? Bukan berarti orang kaya itu tidak masuk surga, bukan. Bukan berarti saudara kasih sedikit, oh pasti masuk surga, bukan. Itu bukan. Tetapi artinya saudara, ketika kita memberi dari hati saudara, jangan ada paksaan ketika kita memberi kepada Tuhan. Oh, Bapak Gembala, kalau tidak paksaan itu saya persembahan 5.000 atau 1.000, itu tidak ada paksaan. Oh, itu salah. Halo? Katakan kiri kanan, itu salah. Engkau harus beri sampai rasa sakit. Halo? Engkau memberi sampai rasa sakit, itu baru bilang engkau memberi. Kalau selama engkau memberi, kalau di dompet ada 1 juta, engkau memberi 5.000, engkau tidak sakit. Engkau kasih 1.000, sakit atau tidak? Tidak sakit. Tapi coba kalau engkau kasih 500, sakit atau tidak? Sakit. Engkau kasih 900, sakit atau tidak? Sakit. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Perempuan janda ini yang miskin ini nafkah yang dia harus bawa. Dia punya nafkah, kalau mau hitung saudaraku, cuma 1 duit, 2 peser. Dia datang, dia memberi. Mungkin untuk saya itu tidak ada arti, untuk Pak Petrus 2 peser tidak ada arti, tapi untuk orang janda ini sangat berarti.
dia datang, dia bawa kepada Tuhan. Tuhan lihat itu. Halo? Jadi mari saudaraku, kita lihat di sini. Kedua pelipat ganda untuk kita mau belajar memberi kepada Tuhan. Memberi yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan Tuhan lihat itu saudara. 1 duit sama dengan 2 peser. Saudara, 2 peser sama dengan 1 duit. Saudara, peser ini adalah uang yang terkecil pada waktu itu. Sekarang uang terkecil Indonesia berapa? 100 rupiah. Yang paling kecil koin. Paling kecil berapa? Ada 5.000? 5 rupiah ada? Tidak ada. Yang paling kecil berapa? 100 rupiah yang paling kecil. Iya. Saudara bayangkan, 100 rupiah itu dia bawa, dia taruh pada waktu itu. Nah sekarang kalau saudara taruh itu, saudara, Tuhan bilang keterlaluan saudara. Tuhan sudah memberi banyak, bersaudara kasih cuma 1 peser, itu keterlaluan. Kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya ini dia saudaraku, sehingga hidupmu akan berkenan kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir, kenapa kita ditimbang terlalu ringan? Bagian yang ketiga kita lihat di sini, Kolose pasal 3 ayat 13. Ketika dikatakan bahwa ditulis mene tekel ufarsin. Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang mengerti firman Allah ini katakan amin. Bagian yang ketiga ini saudara, mengapa dikatakan engkau dapat setelah ditimbang engkau ringan? Karena engkau tidak pernah melipat gandakan kasih dan pengampunan daripada Allah. Allah sudah berkata bahwa berikan pengampunan, lempar pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita bilang, oh nanti dulu Tuhan, saya adakan pembalasan dulu dengan Tuhan. Halo? Sulit sekali saudara untuk kita mau mengampuni orang. Betul, sulit. Terkadang kita bilang, saya sudah mengampuni. Tetapi ketika kita dengar dia punya bunyi motor, kita harus hafal. Oh ini pasti dia. Sakit hati, sakit hati. Nah. Apalagi kalau lihat sebelah kiri dengan ekor mata, aduh dia duduk sana, menyanyi. Di sini tidak ada, tapi saya lihat di gereja-gereja lain ada. Pegang tangan saudaraku. Nggak mau lihat, halo apa kabar bro? Nggak. Mau lihat apa ini saudaraku? Yesus tolong. Halo? Coba sebentar kita praktek ya. Tidak ada yang keluar dari gereja ini. Semua berhadapan dan pegang tangan, muka dengan muka lihat. Tapi jangan seperti di Kupang, saudara. Ada orang Kupang sini? Luar biasa. Satu ketika saudara saya di Kupang, saya punya ipar meninggal. Kakak saya kawin dengan orang Kupang. Kemudian jasadnya sudah taruh di tempat tidur, kakak saya di samping. Datanglah ibu-ibu. Kemudian ibu bupati lagi datang. Deretan itu makan pinang semua. Ibu bupati tidak makan pinang, tapi yang di belakang dia makan pinang semua. Baru saudara, orang Kupang punya kebiasaan itu bagus sekali. Kalau cium saudara, bukan pegang tangan begini, hidung dengan hidung.
Coba suami istri kamu praktek. Ini beta yang tahu. Beta kaget dia begitu. Tuhan, ibu bupati dia taruh muka begini. Apa ini? Dia taruh begini. Saya sudah bunuh, dia tambah begini lagi. Dari Yesus. Betul kan? Betul. Betul. Tanya dia. Sampai satu taruh di tembok begini, dia punya hidung terhati. Oh, dari Yesus. Itu harus mandi dengan 7 kembang. Sudahlah, saya bilang ibu bupati, ya amanlah. Karena ibu bupati cantik, baru harum, oke lah, tidak apa-apa. Datang lagi nih ibu-ibu yang ternyata ibu-ibu pejabat kayak ibu apa makan pinang, dari Yesus. Dari Yesus. Oh Tuhan, ampunilah. Saudara, hidung dengan hidung. Yesus. Itu nanti kau tolong cerita itu kenapa? Ada itu Pak. Ada deh? Oh ada. Saya bilang sama kakak, saya lari ke kamar. Dia bilang, kau berani pergi, dong usir saya dari Kupang. Kau duduk di situ, kau terima saja kenyataan dari Yesus. Kakak saya itu sudah tahu, dia bilang, kau berani pergi, saya diusir. Ini dong punya saudara ada meninggal ini, kau berani pergi, aduh, ketemu dapat usir sudah. Saya bilang, melayani. Sudah. Jadi begitu saya tahan napas, begitu taruh hidung di hidung. Jadi mulut tutup, tidak boleh buka. Itu belum ada corona waktu itu, belum. Nanti setelah 2 bulan ke 3 bulan baru corona masuk di Kupang waktu itu. Jadi itu masih jalur aman, saudara. Saudara bayangkan, 100 orang punya hidung kena di sini. Saya teramu cerita sama saya punya istri. Setelah saya cerita dia tanya begini, Pak, ibu-ibu toh? Iya. Terus ada yang cewek kah tidak? Ada yang cewek kah tidak? Oh banyak, oh dari Yesus. Bapak-bapak kah, cewek-cewek kah, semua seperti itu. Iya. Itu yang mereka beri. Dan saudara, itu adalah penghargaan ketika saudara bisa menerima. Betul kah tidak? Itu penghargaan. Iya. Itu suatu penghargaan yang kita bisa itu. Nah, sehingga pengampunan juga kita berikan kepada orang lain adalah suatu penghargaan yang kau berikan kepada dia. Haleluya. Tadi sebelum saya masuk ada kesaksian seorang ibu yang luar biasa. Dia bilang, Bapak saya dikecewakan berat. Saya dijanji A, B, C, D, semuanya batal. Tidak seperti harapan yang saya idam-idamkan. Saya sudah begini, tapi saya betul-betul kecewa. Terus saya ingin dengar cerita. Terus. Dia bilang, saya betul kecewa. Saya WhatsApp dia, saya bilang, saya kecewa begini. Terus. Dia bilang, akhir dari cerita, Tuhan bilang begini, hey, kau juga adalah barang rongsokan. Kau juga bagian yang tidak benar. Hidupmu dulu seperti itu, tapi aku ambil dan aku proses hidupmu jadi benar. Sehingga ibu ini dia mau mengampuni. Dan dia WhatsApp, aduh kawan, saya mengampuni kau, saya minta maaf begini. Itu yang benar, katakan itu yang benar. Untuk apa saudara simpan dendam, sakit hati? Halo. Karena di sini dikatakan bahwa sabarlah dan seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti apa Tuhan telah mengampuni. Dengar baik saudaraku, ketika engkau sulit mengampuni orang lain, engkau tetap ringan di hadapan Tuhan. Percuma engkau setia kepada Tuhan. Engkau yang dengar di rumah, dengar baik. Siapapun ketika mendengar khotbah ini, dengar baik. Ketika engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, engkau akan didapati dalam tulisan mene tekel ufarsin. Artinya setelah ditimbang-timbang, engkau didapati ringan karena engkau tidak mau mengampuni orang lain.
Tapi hari ini buka hatimu mengampuni dia. Katakan dia, siapa nama dia? Katakan, Tuhan, hari ini aku mau mengampuni. Sehingga hidupmu berkenan kepada Tuhan, sehingga hidupmu luar biasa. Ayat yang terakhir dikatakan dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 47 dari Lukas pasal 23 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi dan memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Yang kita sembah adalah orang yang benar. Amin. Yesus adalah orang yang benar. Mari saudaraku, saya tidak tahu tulisan apa yang ada dalam hidup saudara dan saya, tetapi ketika tulisan itu di dinding, di hati saudara ada tulisan mene tekel ufarsin, dengar baik, engkau sedang diperhitungkan, engkau sedang membawa perhitungan. Yesaya bilang apa? Kita sedang berperkara dengan Allah. Haleluya. Kemudian saudara, kita ditimbang, ternyata kita ringan atau berat. Dan bagian yang terakhir, kalau berkatmu akan menjadi berkat saudara, kenapa tidak akan diberikan kepada orang lain? Karena Tuhan sudah siapkan berkat untuk saudara dan saya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di siang hari ini. Berkat-berkat ilahi dari tempat yang maha tinggi mengalir. Dan ketika ada tulisan itu datang, kita mengatakan, Tuhan, aku di pihak Engkau, aku di pihak Engkau, dan aku pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat pemberitaan firman Tuhan di saat siang hari ini. Tiba saatnya saudara, kita mau mabuk, bukan mabuk secara dunia. Kita mau minum tubuh dan darah Yesus. Anggur adalah cawan Yesus sendiri. Kita mabuk dengan Yesus dalam hadirat Allah. Kita mau menikmati kuasanya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ada di tengah-tengah kita dan siap memberkati kita sekalian. Bukalah hatimu saudara, pastikan semua kita akan ambil tubuh darah Yesus. Saya ajak semua keluarga yang ada membawa anak-anak, dampingi mereka untuk kita semua. Saudara, 2 hari ke depan kita sudah masuk bulan November. 2 bulan ke depan kita sudah masuk tahun 2023. Dunia berprediksi akan menjadi gelap gulita. Kalau kau ditimbang ringan, engkau masuk dalam gelap gulita. Kalau kau diperhitungkan salah dalam perhitungan dengan Tuhan, engkau akan masuk dalam gelap gulita. Tetapi kalau kau dihitung, kemudian engkau ditimbang, engkau berat. Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Dia bercahaya. Saudara, walaupun kita memasuki tahun 2023 dengan semua kegelap gulita, kata dunia, tapi kata Tuhan, akulah terang dunia. Wow, kita memasuki dengan Yesus. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Katakan, Yesus terang dunia. Amin. Dia bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang Engkau punya anak-anak yang belum selesai kuliah yang ada di luar. Engkau yang tahun depan akan menikah dengan perlu uang begitu banyak. Engkau yang sedang membangun rumah yang begitu uang banyak. Engkau yang sedang membangun sesuatu perlu uang banyak. Engkau yang sedang mendoa sesuatu perlu uang banyak. Yesus terang dunia. Amin. Dia bercahaya. Amin. Yesus terang dunia. Dia bercahaya. Yesus terang dunia. Dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang. Mungkin kau berkata, saya seorang janda. Bagaimana kalau saya hidup
bagaimana seorang orang yang miskin, bagaimana saya orang yang yatim piatu, bagaimana saya bisa hidup di dunia yang dibilang gelap gulita. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Amin. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang pakai nada musik, katakan Yesus, nada penyembahan maksud saya. Yesus terang dunia, haleluya, Dia bercahaya. Aminkan kata-kata ini, saudara. Ini firman Allah. Dia bercahaya dalam hidupmu, pribadimu, rumah tanggamu, anak-anak, cucu, suami, istri. Yesus akan bercahaya dalam hidup saudara dan saya. Di dalam dunia. Mari kaum pria, semua kaum pria katakan bersama-sama, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Kaum wanita berdoa. Kaum wanita semua doa. Doakan suamimu, walaupun dia jahat, walaupun dia nakal, walaupun dia belum bertobat. Doakan suamimu, doakan anak-anakmu yang putra. Hanya di dalam wanita saja, kaum pria tinggal dalam